Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر الكرام أحبتي في الله حفظكم الله جميعا bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat karunia di pagi hari atau di subuh hari yang berkah ini. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam majlis min majalisil ilm yang kita awali melakukan ibadah salat subuh, salah satu daripada perintah yang sangat tinggi kedudukannya. Pelaksanaan salat subuh dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perbedaan antara seorang mukmin yang jujur keimanannya kepada Allah Azza wa Jal dengan seorang yang hanya ngaku-ngaku beriman akan tetapi tidak beriman dengan sebenar iman, yaitu orang-orang munafik. Semoga salat yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama hadir ke dalam majalisul ilm, membaca kitab yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, Kitabul Kabair, yang berisi di dalamnya tentang pintu-pintu dosa besar yang mesti dipahami oleh setiap muslim, setiap muslimah, agar seorang muslim, seorang muslimah bisa menjauhkan dirinya dari pintu-pintu dosa besar tersebut. Karena banyak orang yang tidak mengerti akan abwabul kabair, akhirnya terjerumus ke dalam dosa besar. Banyak orang yang tidak mengerti kebaikan yang menjadikan dia tidak mengamalkan kebaikan. Banyak orang yang tidak mengerti tentang pintu dosa besar yang menjadikan dia terjerumus ke dalam dosa-dosa besar tersebut. Maka kita pelajari pintu-pintu kebaikan di dalam Islam agar bisa kita amalkan, dan juga kita pelajari serta kita pahami pintu-pintu keburukan agar bisa kita menghindarkan diri kita dari keburukan-keburukan tersebut. Kembali kita lanjutkan ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal,
yaitu dosa besar yang ke-34. Pembahasan terakhir yang telah kita sampaikan yang ke-33 yaitu riya, dan riya ini bagian daripada nifaq yang mesti seorang muslim berlindung darinya agar Allah tabaraka wa taala menjadikan seluruh amalannya karena Allah subhanahu wa taala, tidak karena apapun, mengharapkan pandangan manusia, penglihatan manusia, pendengarannya, ghardun min agradid dunya, bagian daripada dunia, kecuali ketika memang ada disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala satu keutamaan ibadah tersebut, sesuatu yang terkait dengan dunia, maka seorang boleh berharap kepada dunia tersebut, berharapnya kepada Allah tabaraka wa taala untuk mendapatkan dunia tersebut. Tapi ketika satu ibadah tidak disebutkan keutamaannya bagian daripada dunia, maka seorang mesti berharap hanyalah wajah Allah tabaraka wa taala. Al-kabiratul rabi'ah wa thalathun, dosa besar yang ke-34, al-khiyanah. Al-khiyanah, berkhianat atau pengkhianatan. Lawan daripada amanah. Lawan daripada amanah. Sebagaimana amanah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala agar seorang muslim berjalan di atas amanah, dan pintu-pintu amanah itu juga banyak, bentuk-bentuk amanah itu juga banyak. Amanah merupakan sesuatu yang berat, tetapi seorang muslim mesti menjadi seorang yang amin, seorang yang memiliki sifat amanah. Suatu ketika Allah tabaraka wa taala perlihatkan terlebih dahulu amanah-amanah itu kepada makhluk-makhluknya yang sangat besar, tapi makhluk yang besar itu enggan memikul amanah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Inna 'aradna al-amanata, kata Allah, kami perlihatkan amanah itu, perkara-perkara amanah, 'ala as-samawat, kepada langit-langit, bukan kepada satu langit. 'Ala as-samawati wal ardi, dan kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung. Tiga makhluk yang begitu besar yang Allah ciptakan, Allah perlihatkan kepadanya perkara amanah itu. Lalu Allah mengatakan, fa abayna ay yahmilnaha. Tiga makhluk yang besar ini enggan memikul amanah. Wa ashfaqna minha, merasa sulit untuk memikulnya. Wa hamalaha al-insan, amanah yang tidak mampu dipikul oleh gunung, oleh langit, oleh bumi, Allah pikulkan amanah itu kepada manusia. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kebanyakan manusia itu zalim terhadap amanah. Dia mengetahui perkara amanah tetapi dia tidak menjalankannya. Zalim. Karena zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian jahula, jahil terhadap perkara amanah. Tidak mempelajari apa itu amanah, apa saja itu amanah. Ketika seorang tidak mempelajari, secara otomatis dia tidak bisa menunaikan amanah. Dan dua bentuk yang disebutkan oleh Allah di penghujung ayat ini, innahu kana zaluman jahula, masuk ke dalam al-kabiratur rabi'ah wa thalathun. Masuk ke dalam dosa besar yang ke-34, berarti berkhianat. Melakukan kezaliman terhadap amanah berarti berkhianat. Karena kebodohannya akhirnya dia tidak menunaikan amanah, berarti berkhianat. Dan itu dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Kebanyakan manusia, hanya sedikit
yang bisa memikul amanah. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Maka amanah tadi yang tidak bisa dipikul atau tidak mau memikulnya, langit, bumi, gunung, 3 makhluk yang besar, lalu kepada siapa Allah pikulkan amanah itu? Allah pikulkan kepada manusia. Lalu bagaimana sifat manusia terhadap amanah itu? Allah terangkan kebanyakannya, innahu kana zaluman jahula. Banyak manusia itu melakukan kezaliman, tahu perkara-perkara amanah tetapi tidak menunaikannya, berkhianat. Jahula, tidak tahu perkara-perkara amanah, tidak paham perkara-perkara amanah, sudah pasti akan berkhianat terhadapnya, ma'asyiral ikhwah. Oleh karenanya, ketika seseorang itu berkesempatan dirinya untuk tidak mendapatkan satu amanah yang memang tidak wajib baginya, jangan mencari-cari pintu untuk memikul amanah itu. Kecuali memang amanah yang sudah menjadi sebuah kewajiban. Seorang orang tua memiliki keturunan, sudah menjadi kewajiban. Berarti di situ ada amanah anak-anaknya. Seorang anak sudah menjadi kewajiban. Tapi ada sesuatu yang mungkin seseorang itu tidak akan masuk ke dalamnya kecuali ketika dia berambisi untuk mendapatkannya. Di antara contohnya tentang kepemimpinan. Nabi SAW melarang umatnya untuk berambisi mendapatkan tampuk kepemimpinan. Karena itu mencari-cari pintu agar dia mendapatkan tampuk amanah yang begitu besar. Dan itu sulit. Makanya Nabi mengatakan, la tas'alul imarah. Jangan kalian meminta-minta kepemimpinan, berambisi untuk mendapatkannya. Dari skala kecil sampai kepada skala yang besar. Karena amanah yang diberikan di dalamnya begitu besar, ma'asyiral ikhwah. Kecuali amanah-amanah yang memang sudah didapatkan oleh seorang manusia, mau tidak mau pasti dia dapatkan, pasti dia akan termasuk ke dalamnya. Nah, ini berbeda. Tapi kalau dia tidak dituntut di dalamnya dan dia bisa juga menghindar, kemudian dia berambisi untuk mendapatkannya, maka ingat, innahu kana zaluman jahula. Banyak di antara manusia terhadap perkara amanah dia berlaku zalim, kemudian dia jahil terhadapnya. Dan itu semua masuk ke dalam dosa besar yang ke-34, al-kabiratur rabi'ah wa thalathun, al-khiyanah, orang-orang yang berkhianat. Pertama, Imam Az-Zahabi membawakan perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 27. Beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi amanah yang paling besar yang mesti kita jaga, amanah menunaikan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hak-hak Nabi SAW. Kalau dua hak ini sudah kita abaikan, amanah yang ada di dalamnya, pasti amanah-amanah yang lain akan lebih kita abaikan. Makanya diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, la takhunullah, jangan kalian berkhianat kepada Allah war rasul wa takhunu amanatikum. Kalau kalian berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, tidak menunaikan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak menunaikan hak-hak Nabi SAW, berkhianat terhadapnya. Apa akibat daripada khianat kepada Allah, khianat kepada Nabi? Wa takhunu amanatikum. Karena kalau demikian kalian akan berkhianat terhadap amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Jadi kalau
Amanah terhadap Allah Taala saja bisa dikhianati oleh seorang hamba. Amanah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya tidak menunaikan hak Allah Taala, tidak menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan hak-hak selain daripada Allah, selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan lebih dipandang ringan oleh seseorang. Kalau hak Allah saja dia tidak tunaikan dan itu merupakan amanah yang besar. Kalau hak Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dia tidak tunaikan dan itu merupakan hak yang besar, bagaimana hak selain Allah, bagaimana hak selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amanah yang mesti dia tunaikan terhadap orang tuanya, amanah yang mesti dia tunaikan terhadap anak-anaknya, amanah yang mesti dia tunaikan terhadap saudara-saudaranya, terhadap sesama muslim, terhadap sesama hamba Allah Taala, akhirnya menjadikan dia berkhianat di dalam amanah-amanah. Kalau dia tidak bisa menjalankan amanah di dalam menjalankan hukukullah wa hukuku rasulih, hak-hak Allah dan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ma'asyiral ikhwah, berarti orang-orang yang bisa menjaga dua hak ini, hakullah wa hakkur rasul, dia akan dituntun untuk menjaga amanah sesama mereka. Jadi buah atau akibat dari orang yang berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berkhianat terhadap mereka. Dan buah daripada orang yang amanah terhadap Allah Taala dengan menunaikan haknya, dan amanah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menunaikan hakkur rasul, maka Allah akan menuntunnya untuk menunaikan hak amanah di tengah-tengah manusia. La takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kemudian beliau membawakan ayat yang kedua di dalam surat Yusuf ayat 53. Wa qala ta'ala wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Tipu daya orang-orang yang berkhianat semuanya akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Cepat atau lambat, proses waktu saja. Ada orang yang berkhianat terhadap Islam, terhadap kaum muslimin, terhadap agama yang mulia ini. Pengkhianatan itu akan Allah kembalikan semuanya kepadanya. Tapi tergantung kapan diinginkan oleh Allah Ta'ala. Ada Allah inginkan cepat, ada Allah inginkan lambat. Terserah kepada Allah Ta'ala. Dan ini kita saksikan di masa Nabi SAW juga demikian. Berapa banyak orang di masa dahulu berkhianat, tetapi memang tidak langsung diberikan pembalasan pengkhianatan tersebut secara langsung oleh Allah Ta'ala. Terkadang bertahun-tahun tidak langsung. Dulu di kota Madinah itu yang hidup bukan hanya kaum muslimin saja. Di masa Nabi SAW. Tapi apa yang menjadikan Nabi SAW mengeluarkan seluruh mereka dari kota suci? Pengkhianatan. Dulu mereka ada sebuah perjanjian yang Nabi adakan bersama mereka. Perjanjian untuk menjaga kota Madinah. Jadi kalau ada serangan-serangan musuh di luar kota Madinah ingin menguasai kota Madinah, maka semua yang tinggal di Madinah mesti membelanya, apapun agamanya, apapun sukunya. Maka diadakan perjanjian. Semuanya mereka tinggal di situ. Tapi akhirnya apa? Apa yang membuat mereka diusir oleh Nabi dari kota Madinah? Sebuah pengkhianatan. Mereka berkhianat terhadap janji yang Nabi buat bersama mereka, dan itu disepakati. Ternyata tidak, justru menyusun siasat-siasat yang busuk untuk menghancurkan Islam, menghancurkan kaum muslimin,
menghancurkan Nabi SAW beserta para sahabatnya. Akhirnya diusir semuanya oleh Nabi SAW dari kota Madinah. Semuanya pengkhianatan. Begitu juga peristiwa bagaimana banyaknya orang-orang berkhianat ketika itu di kota Mekah terhadap risalah, terhadap kenabian, kerasulan, yang ujung-ujungnya tidak diizinkan oleh Allah Taala mereka tinggal di kota suci Mekah. Setelah Fathu Mekah, Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najusun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha. Wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Jadi seperti apapun kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang berkhianat, mungkin dia mendapatkan harta karena dia berkhianat, mungkin karena dia mendapatkan jabatan karena dia berkhianat, mungkin dia mendapatkan pangkat karena dia berkhianat, mungkin dia mendapatkan tempat karena dia berkhianat. Tapi ketahuilah, itu tidak akan bertahan lama. Allah mengatakan, wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin. Tergantung kepada Allah Taala. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa lebih, tapi tidak akan diberikan oleh Allah Taala kenyamanan bagi seseorang yang berkhianat terhadap satu perkara. Karena Allah mengatakan dalam surat Yusuf, wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin. Salah satu yang mesti kita minta, ma'asyiral ikhwah, di salah satu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Taala, kita berdoa, ya Allah, jauhkan hambamu ini dari sifat-sifat berkhianat. Jadikan hambamu ini orang-orang yang bisa menunaikan amanah. Tuntunlah hambamu selalu untuk menunaikan amanah. Amanah berat. Tidak bisa hambamu melaksanakannya kecuali engkau berikan petunjuk, ya Allah. Berilah petunjuk kepada hambamu untuk menunaikan amanah. Kenapa berat? Yang telah kita sebutkan tadi, 3 makhluk besar, gunung, langit, bumi. 3 makhluk besar. Kita perhatikan bumi ini, beban yang ditanggung oleh bumi berapa? Luar biasa, manusia miliaran. Belum lagi selain daripada manusia di muka bumi ini, bisa ditanggung bebannya oleh bumi atas izin Allah Taala. Langit, bagaimana para malaikat di atas langit, langit dipenuhi oleh para malaikat, tentara-tentara Allah Taala. Disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana penuhnya langit itu diisi oleh para malaikat yang bertasbih, bersujud di hadapan Allah Taala. Tidak ada tempat untuk beberapa jari di atas langit melainkan malaikat meletakkan keningnya sujud di hadapan Allah Taala. Sampai-sampai langit itu mengeluarkan suara gemuruhnya, saking beratnya beban yang dibeban oleh langit itu, yang ditanggung oleh langit itu. Tapi langit tidak runtuh. Begitu juga gunung, begitu kuatnya berdiri di atas pasaknya. Ketika Allah perlihatkan kepada 3 makhluk yang begitu besar ini, ternyata 3 makhluk ini tidak bisa memikul amanah, enggan memikulnya. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Tapi akhirnya amanah-amanah itu Allah berikan kepada manusia, dan masing-masing mereka memiliki amanah, bermacam-macam amanah, bukan satu amanah. Kalau dia seorang pemimpin, di situ ada amanah-amanah terhadap rakyatnya. Semakin banyak rakyatnya, berarti semakin besar amanah yang dia pikul. Kemudian seseorang berkeluarga, di situ ada amanah keluarganya, amanah yang terkait dengan istrinya, terkait dengan anak-anaknya.
Ketika seseorang selaku sebagai seorang anak, di situ ada amanah yang mesti ditunaikan terhadap kedua orang tuanya. Begitu seterusnya. Satu manusia bisa memikul beberapa amanah. Dan setiap orang yang berkhianat terhadap amanah itu, Allah mengatakan, la yahdi. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang tersebut. Maka minta selalu pintu amanah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jujur di dalam menjalankan perkara-perkara amanah. Dan yang sangat kita butuhkan adalah ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, berkata Imam Al-Zahabi, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Kitabul Musnad, dan juga dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la, Imam Al-Bazzar dari hadis Anas bin Malik, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitabnya Sahihul Jami'. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Kitabu Al-Jami'. Apa kata Nabi SAW? Datang dari jalan Anas bin Malik, sahabat mulia sekaligus pembantu, khadimu Rasulillah, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu an qadima al-Madinah ila an tufiya sallallahu alaihi wasallam. Anas ini menjadi pembantu Nabi semenjak Nabi sampai ke kota Madinah sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Taala. 10 tahun Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi. Umurnya ketika itu 10 tahun, berarti ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Membantu Nabi SAW. Kharijan wa dakhilan. Di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota. Kalau Nabi bersafar, Anas juga berangkat bersama Nabi SAW. Seorang yang masih kecil ketika itu 10 tahun, akan tetapi cekatan di dalam bekerja, semangat di dalam bekerja membantu Nabi SAW. Maka hadis ini datang dari Anas radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, berkata Nabi SAW, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Yang dimaksud dengan iman di sini al-imanul kamil, iman yang sempurna. Nah, maksudnya orang yang mudah melanggar amanah, orang yang kurang iman. Jadi bukan maksudnya penafian iman, usul imannya. Karena ada memang sebagian ucapan-ucapan Nabi itu menafikan keimanan, menafikan masuk ke dalam surga. Itu maksudnya bukan berarti memang menunjukkan orang ini bukan orang Islam, lalu dia pasti masuk ke dalam surga. Akan tetapi datang di situ bentuk daripada ancaman. Kalau penafian di situ adalah penafian terhadap iman, yang dimaksud adalah al-imanul kamil, penafian iman yang sempurna. Sama halnya juga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kalian sampai mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Sekarang banyak orang yang mencintai dirinya melebihi kecintaannya kepada saudaranya. Apakah begitu dia orang-orang tidak Islam? Tidak. Jadi maksud di situ adalah al-imanul kamil, tidak sempurna keimanan seseorang. Artinya kurang derajat imannya. Manakala dia belum mampu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Karena seyogyanya kita cintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Tapi terkadang kita tidak, membenci saudara kita hanya karena perselisihan-perselisihan perkara-perkara dunia, perkara harta, perkara pangkat, perkara jabatan.
yang tidak layak. Karena itu seorang mukmin itu memusuhi mukmin yang lain. Yang tidak layak seorang muslim memusuhi muslim yang lain. Permusuhan itu di atas iman, permusuhan itu di atas Islam. Bukan di atas harta, bukan di atas jabatan, bukan di atas pangkat, kedudukan. Permusuhan itu karena iman, karena syirik. Ini permusuhan. Kita memusuhinya karena dimusuhi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita membencinya karena dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi terkadang berselisih hanya perkara-perkara ringan, itu pun dari perkara-perkara dunia. Yang tidak pantas seseorang menjadikan tolak ukur permusuhannya adalah itu. Yang tidak pantas seseorang menjadikan tolak ukur loyalitasnya hanya itu. Sehingga dia tidak bisa mencintai saudaranya. Maka masuklah dia ke dalam la yu'minu ahadukum. Maka sama dengan hadis yang datang dari jalan Anas ini, la imana, tidak beriman, tidak memiliki iman yang sempurna. Artinya kurang imannya, rendah imannya. Liman la amanata lahu, bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, mudah saja mengabaikan perkara-perkara amanah. Mudah saja. Jadi ada orang terkadang kita perhatikan dia itu ingin amanah itu diberikan kepadanya. Tapi begitu sudah diberikan amanah itu dengan mudah dia abaikan. Itu tanda-tanda orang-orang yang kurang iman. Jadi tolak ukur keimanan seseorang, kesempurnaan iman seseorang, salah satu tolak ukurnya adalah orang yang bisa menjaga amanah. Karena kalau orangnya amanah, biiznillah dia akan menjadi seorang hamba yang muti', taat. Karena amanah. Karena semuanya amanah. Perintah-perintah Allah amanah untuk kita tunaikan. Larangan-larangan Allah amanah untuk kita tinggalkan. Orang yang memiliki sifat amanah pasti seorang hamba yang muti', taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang yang tidak memiliki sifat amanah sudah jelas akan banyak aturan-aturan agama akan dia langgar. Perintah-perintah dia tinggalkan, larangan-larangan dia lakukan. Kemudian Nabi mengatakan, wala dina liman la ahdalahu, dan tidak ada agama bagi seseorang, sama di sini maksudnya agama yang sempurna bagi dia, bagi orang-orang yang tidak memiliki janji, yang tidak menepati janjinya. Dan janji, menepati janji itu bagian daripada amanah juga. Karena pintu-pintu amanah itu banyak. Menepati janji berarti dia amanah. Tidak menepati janji berarti dia khianah. Nah, kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari pengkhianatan ini, dan itu sifat yang tidak mulia yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mudah bagi kita untuk tidak amanah. Contohnya juga ada seseorang setiap diminta dia tidak pernah menolak, padahal dia tahu dia tidak akan mampu melakukannya. Kalau tidak mampu melakukannya ditolak, dan itu tidak mengapa. Contohnya seseorang meminta pertolongan kepada seseorang menitipkan sesuatu. Siapapun yang meminta pertolongan kepadanya untuk dititipkan sesuatu dia terima. Tapi ternyata banyak dia abaikan, dia tidak pelihara. Berarti berkhianat. Dia yang membuka untuk dirinya pengkhianatan itu. Dia tahu bahwa dirinya lemah menjaga amanah. Ada seseorang si A misalnya menitipkan duit kepada si B. Si B ini tahu bahwa dia mudah tergoda karena uang, karena harta. Maka dia terima, dititipkan uang itu 1 bulan, 2 bulan, dia terima. Sehingga begitu pulang, sahabatnya itu, uang itu sebagiannya sudah dia ambil. Ini tidak amanah. Sudah dia makan, sudah dia belanjakan, karena dia tidak tahan melihat uang itu. Dan ketika itu dia bisa menolak,
ketika dia melihat bahwa di dalam dirinya ada potensi untuk tidak amanah, ditolak. Afwan akhi, ana mungkin berat bagi ana masalah ini, mungkin antum bisa titip ke yang lain. Ana khawatir nanti tidak amanah dalam menjaga uang antum ini. Kan bisa. Tapi ada orang yang tahu bahwa dirinya mudah tergoda oleh ini, oleh itu. Setiap orang yang memberikan titipan kepada dia terima, satu pun gak ada yang sempurna titipannya kembali. Jadi dia yang membuka pintu-pintu khianat itu. Padahal dia bisa menolak, kecuali memang waktu-waktu seorang itu sudah tidak bisa menolak lagi. Itu ya. Tapi selagi seseorang dalam perkara-perkara amanah itu dia bisa menolaknya, dan ketika dia tolak dia tidak berdosa, maka silahkan ditolak. Kecuali dia yakin dia bisa menunaikannya dengan baik. Menjalankan amanah juga bagian daripada kemuliaan, pahalanya sangat besar. Kemudian berikutnya, dalam sebuah hadis yang juga disebutkan dan sudah kita sampaikan juga pada pertemuan yang telah berlalu hadisnya, Nabi SAW mengatakan, ayatul munafik thalathun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Nah, ini kalimat yang terakhir. Kalimat yang terakhir, Nabi mengatakan tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Wa idza hadatsa kadzaba, ketika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia menyelisihinya. Wa idza tumina khana, ketika dia diberi amanah dia berkhianat. Dan menyelisih janji itu salah satu bentuk daripada khianat juga. Itu contohnya. Kemudian disebutkan secara umum, wa idza tumina khana, ketika dia diberi amanah, amanah apapun, amanah itu banyak yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian dia berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, wal khiyanatu fi kulli syai'in qabihatun. Berkhianat terhadap segala sesuatu, dalam perkara segala sesuatu, qabihatun, itu merupakan keburukan. Tidak ada manusia mencintai khianat, walaupun banyak di antara manusia memiliki sifat khianat. Ada sebagian orang, dia ketika dikhianati luar biasa kemarahannya, tapi padahal dia orang yang suka berkhianat. Seakan-akan dia tidak tahu bahwa dirinya suka berkhianat. Sehingga setiap orang yang ada berkhianat kepadanya, dia marah besar. Dia mencaci, dia memaki orang itu, dia mengutuk orang itu. Padahal sifatnya orang yang suka berkhianat. Ini saking banyaknya manusia melakukan pengkhianatan, sampai memiliki perbuatan sifat seperti itu. Seakan-akan dia tidak berkhianat kepada manusia, begitu orang berkhianat kepadanya, dia marah besar, dia mengutuk orang tadi, dia melaknat orang tadi. Bahkan dia mendoakan keburukan untuk orang tadi, padahal dia termasuk orang-orang yang juga suka berkhianat kepada manusia. Seperti itulah kiranya, saking banyaknya manusia memiliki sifat khianat itu. Sampai-sampai dia tidak tahu bahwa dirinya berkhianat. Karena kalau seorang manusia dia tahu dirinya banyak melakukan pengkhianatan, begitu ada orang berkhianat kepadanya, mungkin dia tidak akan marah karena dia berpikir, saya juga banyak berkhianat kepada orang. Tapi sebagian manusia tidak demikian. Begitu satu pengkhianatan dilakukan oleh seseorang kepadanya, amarahnya begitu besar. Padahal pengkhianatan yang dirinya lakukan sangat luar biasa. Itu saking banyaknya manusia menganggap sebuah pengkhianatan itu biasa. Padahal setiap pengkhianatan itu adalah keburukan. Wal khiyanatu fi kulli syai'in qabihatun. Pengkhianatan pada setiap segala sesuatu itu adalah perbuatan yang buruk.
Wa ba'duha syarrun min ba'din. Namun pengkhianatan itu sebagiannya lebih buruk daripada sebagiannya. Karena pengkhianatan itu pasti bertingkat-tingkat. Tidak sama pengkhianatan seseorang terhadap Allah, terhadap Rasul, dengan pengkhianatan seseorang terhadap orang lain. Pengkhianatan seseorang terhadap Allah Taala, iyadzan billah, ini pengkhianatan yang paling besar. Bahkan akibat daripada pengkhianatan terhadap Allah, pengkhianatan terhadap Nabi SAW menjadikan orang itu akan berkhianat kepada manusia. Makanya dalam ayat pertama tadi, dalam surat Al-Anfal, Allah mengatakan, La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dijadikan sebagai sebab oleh Allah Taala. Mudahnya dia berkhianat dari amanah yang Allah berikan kepadanya, manakala dia berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Nabi SAW, tidak menunaikan hak Allah, tidak menunaikan hak Nabi SAW. Wa ba'duha syarrun min ba'din. Sebagian pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang lebih besar dosanya, lebih buruk daripada sebagiannya. Wa laisa man khanaka fi fulusin kaman khanaka fi ahlika wa malik wartakabal adhaim. Tidak sama orang-orang yang mengkhianatimu pada hartamu dengan orang-orang yang mengkhianatimu pada keluargamu, wa malik, sekaligus pada hartamu, wartakabal adhaim, kemudian melakukan dosa-dosa besar. Ini berbeda. Apalagi sudah termasuk kepada kesucian diri, kesucian dirinya, kesucian diri keluarganya. Ini sudah berbeda. Maka kedudukan pengkhianatan itu berbeda-beda. Ada pengkhianat, semuanya kabirah min kaba'iriz dzunub. Walakin ba'duha akbar min ba'din wa syarrun min ba'd. Tapi sebagiannya lebih buruk dari sebagian yang lain, sebagiannya lebih besar dari sebagian yang lain. Karena keburukan-keburukan di dalam Islam ini bertingkat-tingkat. Al-kabair darakat wa darajat. Dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat. Sama dengan abwabul khair wa abwabul fadail, pintu-pintu kebaikan, itu juga bertingkat-tingkat kedudukannya. Ibadah ini lebih mulia daripada ibadah itu. Maka di dalam pintu-pintu keburukan juga demikian. Ada keburukan-keburukan, sebagiannya lebih buruk dari sebagiannya. Semoga Allah Taala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi SAW, dan semoga Allah memberikan selalu kemudahan kepada kita untuk menunaikan amanah-amanah, amanah apapun yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita. Semoga Allah membimbing kita untuk menunaikan perkara-perkara amanah dan menjauhkan diri kita dari pengkhianatan atau perbuatan khianat. Semoga Allah Taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bertakwa kepadanya, memperlihatkan kebaikan betul-betul baik di hadapan kita, dan Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya, dan memperlihatkan kita keburukan betul-betul buruk di hadapan mata kita, dan Allah berikan kita kekuatan untuk meninggalkan segala bentuk keburukan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dosa besar yang ke-30, yang ke-35, at-ta'allum lid-dunya wa kitmanul ilmi, belajar untuk dunia dan menyembunyikan ilmu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.